Malam semua, mari kita bahas emas ya. Harga emas di 2612 ya. Jadi bisa lihat emas ini high-nya di sekitar 2619 ya. Jadi saya perkiraan nih semoga hanya sampai di sini. Jadi sekarang dia lagi mau nutup merah. Kalau nutup merah artinya bahwa di sini sudah di break saatnya uji bawah ya. Jadi di sini bisa dilihat resisten kedua ini dia sudah di breakout, habis sudah retest lagi. Kalau support ini enggak kuat bisa ke bawah lagi untuk uji support selanjutnya ya. Jadi ini ya support sebelumnya ya. Jadi dia belum retest, dia lebih ke atas ya karena satunya lebih ke uptrend ya. Jadi emas ini lebih didorong sentimen ya. Jadi memang agak susah entry emas ya. Jadi kalau memang sesuatu yang susah entry jangan dipaksa ya, karena ini kan lebih ke fundamental ya. Walaupun kita analisa sampai dimanapun ya kita gak bisa gerakan market. Jadi walaupun kita memikirkan fundamentasi A, kalau big player B ya kita gak bisa apa-apa ya. Jadi kita tidak akan tahu apa yang mereka pikirkan ya. Apa kalau soal berita ya kita akan selalu mendapat berita yang sudah terjadi ya. Jadi bisa dilihat bahwa emas ini didorong ya suku bunga ya pasti ada dampak efeknya. Dan juga kalian tahu sendiri ya geopolitik di sana juga jadikan set and heaven ya. Jadi kan Israel sama Lebanon kan lagi mau perang-perangan besar lagi. Terus Rusia sama Barat sama Uni Eropa lagi memanas lagi. Jadi saya lihat bahwa geopolitik sekarang memakin panas ya. Jadi kalau geopolitiknya terlalu memanas ya kita gak bisa apa-apa. Kita gak bisa lamar ya apa akan terjadi masa yang akan datang ya. Jadi market ini agak bahaya sih sebenarnya ya kalau saya untuk emas ya. Karena emas gak begitu gampang di trading. Kenapa? Karena emas ini banyak faktor ya. Jadi saya melihat pasti banyak yang nge-sell yang tahan ya, malahan lanjut terus naik terus ya kan. Saya yakin ini pasti banyak yang nyangkut ya. Jadi setelah EOMC kemarin ya dia sempat turun dan nanti ada lebih ke netral ya. Jadi pada akhirnya dia lebih ke atas ya. Jadi kita bisa melihat ya kan kalau seandainya emas tahu mahal ya. Contoh gini ya, kalau seandainya kita bisa melihat bahwa permintaan emas di Tiongkok kan melemah karena harga mencapai rekor tertinggi ya. Jadi kalau harga udah mahal ya tentu permintaannya kan pasti berkurang ya. Jadi perhiasan pasti orang nggak mau beli lagi. Kenapa? Karena harga terlalu mahal ya. Belum lagi nanti kena potong ini potong itu, jadi bisa dibilang konsumennya mulai kurang. Paling sebagian yang beli untuk investasi mungkin cocok ya. Dan juga kalian perlu hati-hati, ini naik tinggi ya. Terus ini akan terjadi yang namanya turunnya sangat tajam atau asset take profile ya, taking profit. Jadi dia akan terjadi turunnya sangat banyak ya. Jadi hati-hati. Intinya kalian jangan buy paling atas ya. Lebih baik jangan buy. Lebih baik menunggu murah aja baru beli. Sabar aja. Intinya kunci trading itu adalah ya sabar, disiplin, konsisten. Itu aja diputar ya. Jadi gak usah dipaksain ya. Kalau semakin dipaksa semakin bahaya ya. Memang tren adalah teman ya. Kalau sudah harga tinggi walaupun kita ikut itu juga bisa jatuh. Jadi hati-hati. Mending turun dia sudah murah baru ikut tren lagi ya. Jadi tren kalau kalian mau lawan tren wajib pasang stop loss situ ya. Kalau kalian belum punya fondasi dan belum punya psikologi, lebih baik jangan entry dulu. Memang sekarang market ini kan masih belum stabil ya. Suku bunga udah diturunkan tapi masih ada lagi drama soal perang di sana memakin panas ya.
Jadi walaupun kita tahu arahnya, itu bisa tiba-tiba aja dia arahnya bisa belok kiri kanan, kita tidak akan tahu ya. Jadi lebih baik kalau saya memang emas susah, jangan entry, kalian bisa trading di minyak atau apa yang lebih faktor-faktor lebih rendah di situ ya. Oke, jadi jangan dipaksain trading ya. Kalau saya kalian masih pemula ya, mungkin mau belajar atau mungkin mau trading santai, kalian boleh join ya sinar swing yang berbahaya ya. Itu sinyalnya ya nggak selalu ada, tapi menunggu momentum ya. Sambil di situ kalian bisa membelajar ya cara trading saya gimana, seberapa sabarnya ya, dan juga di situ kan bisa sering edukasi ya. Jadi tujuan trading itu kalau untuk pemula saran saya sih lebih baik kalian itu berpikir cara bertahan ya, bukan berpikir gimana cara profit ya. Jangan harap bisa profit ya kalau masih pemula, dan juga seandainya masih belum punya fondasi, jangan harap bisa profit juga ya. Yang penting kalian harus memikirkan ya yang lebih bersabar ya. Jangan memikir mau cepat cuan-cuan ya, tiap hari entry intriga. Market gak ada yang tahu ya, gak ada yang tahu, gak ada yang bisa selalu entry punya ya. Ya daripada kalian habis uang yang tak jelas ya, bisa join sinar swing berbayar ya. Jadi tenang, sinar yang saya share itu bukan selalu ada ya, tapi lebih memilih untuk momentum ya. Jadi lebih positif. Kalau kalian masuk sinyal yang IB itu lebih berbahaya. Kenapa? Kalau yang nama IB, mereka lebih fokus yang namanya komisi ya. Kalau saya akan ikut sinyal swing berbayar itu ke individu, jadi hanya pribadi. Jadi saya hanya berharap kalian bisa bertahan jangka panjang dan bisa konsisten ya, dan bisa belajar sabar ya di situ. Semakin kalian bertahan, semakin kalian ada keuntungan tapi gak banyak, itu sebenarnya sudah kemenangan di situ ya. Bukan kemenangan kita bisa profit banyak, bukan habis itu di screenshot, di foya-foya, wah saya udah untung sekian-sekian, bukan ya. Cara trading itu kalau saya kalian sudah sepenuhnya ikut aturan yang kalian buat ya, itu kalian sudah bisa dibilang sudah mantap ya. Trading bukan soal keuntungan, tapi soal keberhasilan sudah mengikuti aturan yang sudah dibuat. Nah itu baru benar, supaya kedepannya bisa konsisten ya. Oke, sampai di sini aja, bye.